Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oh my god, 2023 adalah film religius berbahasa Hindi yang diperankan oleh Akshay Kumar sebagai Lord Shiva, Arus Varma sebagai Vivek, Pankaj Sripati sebagai Kanti, dan Yami Gautam sebagai Kamini. Film ini mengisahkan seorang penyembah setia Dewa Siwa yang mendapat ujian bertubi-tubi di kehidupannya, di mana anaknya disalahkan atas perbuatan asusila. Sampai akhirnya campur tangan Tuhan menuntunnya untuk mencari keadilan dengan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film berawal dengan rangkaian upacara pemuja Dewa Siwa. Di sini menyoroti Kanti Mudgal yang merupakan pemuja setia Dewa Siwa. Kanti bekerja sebagai penjaga toko di sebuah kuil di daerah Ujjain. Ia adalah seorang ayah yang penyayang dan suami yang baik. Setelah beraktivitas sepanjang hari, Kanti kembali ke rumah. Di sini, Kanti meminta agar istrinya segera membuatkan teh untuknya. Tapi istrinya nampak kesal, katanya Kanti selalu saja mengabaikannya. Meski begitu, dia tetap membuat teh untuk suaminya. Tak lama, Damu menghampirinya untuk mengambil charger. Damu sendiri mempunyai seorang adik bernama Vivek. Kala itu, Vivek sedang belajar di rumah temannya. Esoknya, Kanti membagikan sebuah poster perayaan pada warga yang mampir di tokonya. Tak lama ia mendapat telepon mengenai putranya Vivek yang dibawa ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian Kanti tiba di rumah sakit. Ibu sangat histeris karena begitu khawatir dengan putranya. Damu lalu menyuruh ayah untuk segera menemui dokter. Ayah langsung ke ruang dokter. Tanpa basa-basi, Kanti langsung menanyakan keadaan putranya. Dokter pun memberitahu bahwa Vivek overdosis obat perangsang, sehingga membuatnya kelebihan masturbasi. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang rentan terjadi di kalangan remaja seusia Vivek. Kanti tak percaya Vivek melakukan hal tersebut. Karena sepengetahuannya, putranya adalah anak baik-baik. Dokter berkata, ini merupakan masalah psikologis. Beruntung teman putramu yang bernama Zahir segera membawa Vivek kemari. Kanti sangat terkejut. Dokter pun memberitahu kalau Vivek sudah berada di ruang perawatan dan sudah dibolehkan untuk pulang. Setelah bertemu dokter, Kanti kembali menghampiri istrinya. Ia berkata, Vivek hanya mengalami gejala asam lambung. Seketika ibu merasa lebih tenang mengetahui kondisi putranya tak begitu parah. Sebenarnya Kanti tak ingin istrinya tahu tentang Vivek dan ia pun menyuruh istri segera pulang lebih dahulu. Setelah itu Kanti langsung menengok putranya. Vivek terlihat sangat lemas. Melihat kondisi Vivek, Kanti memutuskan untuk membawa Vivek pulang. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah. Para tetangga yang menunggu kepulangan Vivek langsung mengerumuni Vivek. Meski mereka ini tukang gosip, mereka sangat peduli terhadap Vivek. Kanti lalu memberitahu tetangga bahwa Vivek hanya mengalami asam lambung. Esoknya terlihat Kanti sudah berada di depan gerbang sekolah. Kanti berniat untuk menemui Zahir. Tak lama kemudian dia melihat Zahir dan memanggilnya. Singkatnya, Kanti pun mengobrol bersama Zahir. Di sini Kanti meminta Zahir mengatakan penyebab yang sebenarnya. Zahir pun menceritakan semuanya. Beberapa waktu yang lalu, guru memilih Vivek dan Sophie sebagai penari utama. Dan diketahui, Romil, teman sekelasnya menyukai Sophie. Kala itu Romil mencurigai Vivek karena tiba-tiba Sophie memilih Romil sebagai pasangan tariannya. Vivek langsung mengadu pada guru. Guru berkata, kau memang menari dengan bagus, tapi Sophie tak mau jika kau pasangannya. Lalu saat di toilet, Romil dan kawan-kawannya kembali mengganggu Vivek. Mereka melihat ukuran jari Vivek dan menertawakannya. Romi mengejek Vivek yang tak tumbuh dewasa karena TTD-nya sangat kecil. Itu sebabnya Sophie tak mau dengannya dan lebih memilih Romil. Vivek merasa terganggu karena ulah Romil itu. Malamnya Vivek datang ke rumah Zahir untuk mencari tahu tentang ukuran organ reproduksi yang ideal di internet. Dari sini, Vivek pun menyadari penyebab Sophie menolaknya. Dan sejak saat itu, Vivek terpancing untuk memperbaiki ukuran TTD-nya. Zahir sangat khawatir dengan Vivek karena semenjak kejadian itu, Vivek stres dan tak fokus belajar. Zahir tak tahu apakah Vivek melakukan hal seperti yang dikatakan oleh Romil. Karena di sekolah, Vivek selalu bolak-balik toilet dan akhirnya Zahir bersama Vivek ke apotik membeli pil perangsang dan Vivek langsung meminum 3 pil. Tapi tetap saja tak ada perubahan. Kanti pun bertanya, apakah ada orang lain yang mengetahui hal itu? Zahir bilang hanya dokterlah yang mengetahuinya. Kanti meminta Zahir untuk merahasiakan tentang Vivek. Lanjut cerita, di rumah Kanti memarahi Vivek. Kanti berkata, ayah memohon kepada beberapa orang untuk menjamin pendaftaranmu agar kau bisa masuk sekolah terbaik di kota ini. Vivek sangat sedih mendengar ucapan ayah. Kanti menyuruh Vivek berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Vivek pun berjanji tak akan mengulanginya. Keesokan harinya ayah mengantar Vivek ke sekolah.
Saat hendak pulang, petugas memberitahu bahwa ketua yayasan memanggil Kanti. Terlihat Vivek telah berada di kantor sekolah. Kanti pun masuk dengan wajah yang penuh dengan tanda tanya. Salah satu guru langsung memberitahu Kanti kalau Vivek akan diskorsing. Wakil ketua yayasan pun memperlihatkan video asusila yang dilakukan oleh Vivek. Ketua yayasan pun berkata, putramu telah merusak reputasi sekolah. Tidak hanya di sekolah ini, tapi di 32 sekolah di negara ini. Akan kupastikan putramu tak akan belajar dimanapun di dunia ini. Kanti berkata, kasihanilah anakku, tolong maafkan kesalahannya. Kanti terus memohon agar putranya tak dikeluarkan. Ia akan menjamin itu adalah kesalahan pertama dan terakhir anaknya. Guru berkata, ini tidak bisa disembunyikan, lebih baik kau dan anakmu pindah kota. Kanti tak bisa berkata apapun sampai akhirnya Pak Guru mengusirnya. Kanti sangat sedih, begitupun dengan Vivek yang harus meninggalkan sekolahnya. Di perjalanan Kanti berhenti dan memberitahu Vivek untuk merahasiakan itu. Vivek hanya menganggukkan kepalanya. Di sisi lain, para tetangga nampak terkejut melihat video Vivek yang viral. Ketika melihat Damu yang pulang, tetangga memberitahu sebaiknya Danu menemui adiknya sekarang karena katanya Vivek sudah dewasa. Damunya diam, dan saat melihat Vivek, Damu langsung meluapkan rasa kesalnya atas kelakuan Vivek yang memalukan itu. Vivek tak bisa berkata apapun saat kakaknya memberitahu ibu kalau kelakuan Vivek melebihi orang dewasa. Ibu segera mencari tahu pada tetangga, tapi tetangga malah mengolok-olok dan menertawakannya. Damu tak terima, tetangganya merunding ibu. Ibu tak sanggup menahan malu dan langsung meninggalkan mereka. Di lain tempat memperlihatkan Kanti yang sedang melakukan pemujaan dewa. Di sana Kanti mengeluhkan nasib buruk yang menimpa anaknya. Dari sinilah Kanti mendapat keajaiban, di mana doa-doanya sampai pada dewa. Dewa pun mengabulkan doanya dengan mengutus salah satu Shivgan-nya. Akhirnya Lord Shiva pun muncul dari permukaan air. Lord Shiva naik ke daratan, melewati Kanti yang masih khusyuk berdoa memuja dewa. Setibanya di rumah, Kanti mulai heran melihat istri dan putrinya yang diam termenung. Ibu tiba-tiba bertanya apakah Kanti sudah tahu lebih dulu tentang Vivek. Seketika ayah panik, di mana Damu juga sudah tahu tentang Vivek. Ayah berkata, ia akan menjelaskan semuanya setelah pindah di Shah Jaipur. Ibu yang diselimuti rasa malu hanya terdiam saja. Tiba-tiba Kanti mendapat panggilan telepon dari kepolisian. Diketahui pihak sekolah mengadukan kelakuan Vivek di kantor polisi. Ibu semakin syok mendengar itu, dan Kanti merasa semakin tak berdaya. Singkat cerita, Kanti bersama pengacaranya telah berada di kantor polisi. Rupanya tak hanya video asusila, Vivek juga ketahuan membawa senjata tajam di sekolah untuk menikam Romil. Dan ayah Romil melaporkannya atas percobaan pembunuhan. Sang pengacara pun mencoba melakukan pembelaan terhadap Vivek, meskipun ayah Romil terus saja memojokkan kesalahan Vivek atas video asusila yang memalukan itu. Seketika ayah Romil memperlihatkan video Vivek pada polisi. Para polisi pun menertawai kelakuan Vivek. Lord Shiva yang berada di sana terlihat mengamati semua pembicaraan mereka. Pengacara meminta Tuan Da Costa untuk menarik laporannya karena Vivek dan Romil masih anak-anak. Lalu pengacara menyuruh Vivek minta maaf pada ayah Romil. Kanti juga menyuruh putranya meminta maaf, tapi Vivek hanya terdiam hingga ayah naik pitam dan menamparnya. Vivek langsung minta maaf pada ayah Romil dengan raut wajah yang sangat sedih. Vivek kembali duduk dan Lord Shiva menenangkannya. Ayah Romil pun merasa iba dan mencabut laporannya. Lanjut cerita, saat di stasiun Kanti kembali bertemu dengan Lord Shiva. Lord Shiva berkata, kau akan ke Shah Jaipur, tapi kau takkan memperhatikan barang-barangmu termasuk putramu. Kanti tak mengerti. Lalu Lord Shiva berkata lagi, anakmu akan melukai dirinya. Kanti sangat panik dan segera mencari Vivek. Siapa sangka, Vivek sudah berada di rel kereta api untuk mengakhiri hidupnya. Ayah langsung berlari untuk mencegat Vivek, tapi kereta mendahuluinya. Beruntung Lord Shiva berhasil menyelamatkan Vivek. Ayah pun menghela nafas melihat Vivek selamat. Beberapa waktu kemudian, Kanti menghampiri Lord Shiva dengan niat untuk berterima kasih atas pertolongannya. Lord Shiva malah berkata, kau hanya mengkhawatirkan dirimu sendiri ketimbang putramu. Kanti pun bilang, kau bukan seorang ayah dan hanya aku yang menghadapi kritik dan penghinaan di masyarakat. Lord Shiva berkata, kau hanya menghadapi kritik ketika masih hidup dan setelah mati mereka akan memujimu. Kanti mulai merasa bingung. Shiva lagi-lagi berkata, tidak semua hal yang dilakukan secara rahasia itu salah. Jangan salahkan anakmu atas perbuatannya. Kanti bilang, hanya Dewa Rama yang tahu tentang salah dan benar. Lord Shiva tertawa, ia berkata, apakah lari ke Shah Jaipur akan menyelesaikan semuanya? Kanti menjawab, lalu apa yang harus aku lakukan? Shiva bilang, pergilah ke pengadilan, menuntut pencemaran nama baik dan permintaan maaf. Kau harus ingat, ini adalah perang.
Kanti hanya terdiam memikirkan semua perkataan Siva. Setelah itu Kanti memutuskan untuk membatalkan perjalanannya dan mengajak Vivek untuk pulang. Esoknya Kanti kembali melakukan pemujaan dewa. Terlihat Kanti sedang menyusun uang dengan sirih di depan patung Dewa Siwa, dengan alasan sebagai bayaran atas perbuatan buruk yang dilakukan terhadap anaknya. Ringkasnya, Kanti yang didampingi pengacaranya sudah berada di pengadilan. Di sini Kanti telah mengajukan permohonan sidang untuk kasus putranya. Di saat yang sama, Kamini dan rekannya memasuki ruang sidang. Hakim menyapa Kamini. Baginya ini adalah kejutan yang menyenangkan. Hakim bertanya, Kamini berpihak di mana? Kamini menjawab berpihak pada sekolah milik ayah mertuanya. Hakim pun menyuruh Pak Bundela melanjutkan pembicaraan. Bundela berkata, putra kalianku Vivek Mudgal dikeluarkan dari sekolah karena ketidaksenonohannya. Tiba-tiba Kamini menimbrung katanya, ia ingin berdiskusi dengan pihak pembela. Hakim mengizinkannya. Mereka pun berdiskusi dan Kanti terus memperhatikan mereka. Setelahnya Kamini pun memutuskan akan membela para penjual obat tersebut. Kanti mulai khawatir, ditambah Bundela membisik bahwa dia tak bisa memenangkan kasus ini, karena Kamini adalah pengacara ahli. Tak hanya itu, Kamini akan memanggil putra Bundela sebagai saksi dan itu membuat Bundela menyerah. Meski Kanti terus memohon, Bundela tetap memutuskan untuk mengundurkan diri dari kasus tersebut. Lalu Kamini berkata pada hakim bahwa ini adalah kasus yang tidak menghasilkan apapun. Kanti memohon di hadapan hakim bahwa dia akan mencari pengacara pengganti. Hakim pun setuju karena baginya ini bukan kasus yang remeh. Setibanya di rumah, Kanti mendapati istrinya memukuli Damu yang bolos sekolah. Damu berkata, itu adalah salah Vivek karena Vivek, Damu dikucilkan dan dibully. Ibu menyuruhnya diam karena mereka semua merasakan hal yang sama. Kanti tak bisa berbuat apa-apa melihat putrinya histeris, begitupun dengan Pakci yang berada di sana. Saat Pakci hendak berpamitan, tiba-tiba sesuatu terjatuh dari lemari. Rupanya itu adalah buku dan patung kecil Kumar Samba. Kanti memperhatikan patung-patung itu dan membaca buku tentang patung tersebut. Dari sini Kanti mendapat pencerahan, kemudian dia langsung menemui Vivek. Kanti menanyakan apa saja yang Vivek pelajari di sekolah. Vivek berkata, aku diekspos dunia karena kasus ini. Lalu mengapa ayah mengeksposku kembali di dunia? Kanti menjawab agar kau percaya diri lagi. Vivek yang depresi langsung meninggalkan ayahnya. Sementara Kanti duduk di meja belajar Vivek dan melihat semua pelajaran Vivek. Sejak saat itu Kanti banyak mempelajari buku religius sembari membandingkan pelajaran yang diterima Vivek semasa sekolah. Di samping itu, Kanti dan keluarga sangat dikucilkan oleh masyarakat. Meski ditimpa ujian yang sangat berat, iman Kanti tetap kokoh. Ia selalu melakukan penyembahan pada Dewa Siwa. Singkatnya, Kanti telah berada di kantor pengadilan. Di sini Kanti membersihkan ruang sidang dan menaruh beberapa tanda pemujaan dewa. Beberapa waktu kemudian sidang pun dimulai. Hakim bertanya pada Kanti, siapakah pengacaranya? Kanti pun menghampiri hakim dan berkata bahwa dia sendiri yang akan menjadi pengacara anaknya, sembari memperlihatkan surat izinnya. Setelah membaca surat Kanti, hakim pun setuju dan meminta Kamini menyampaikan statementnya terkait kasus tersebut. Kamini pun mengatakan bahwa putra Tuan Kanti tertangkap melakukan tindakan yang salah di sekolah. Kamini lanjut berkata bahwa putra Kanti melakukan masturbasi di sekolah. Kanti mengangkat tangan pertanda bahwa ia keberatan. Lalu hakim mengizinkannya untuk berargumen. Kanti berkata, apakah ada bukti yang menyatakan masturbasi itu salah? Kamini menjawab, tidak semua tindakan yang melanggar moral ditulis dan Vivek salah secara moral. Maka dari itu Vivek dikeluarkan dari sekolah atas dasar moral. Kanti kembali berkata bahwa apa yang dilakukan anaknya itu karena rasa ketidaktahuan dan misinformasi. Jika sekolah memberinya pendidikan seks, dia tidak akan melakukan ini. Kondisi mental anakku memburuk, bahkan dia mencoba mengakhiri hidupnya. Aku tak hanya menyalahkan pihak sekolah, tapi aku menyalahkan diriku sendiri atas pola asuh yang salah. Kamini kembali menimpali dengan berkata, aku ragu ada satu sekolah di negara ini yang membuat masturbasi dalam silabusnya. Kamini meminta untuk menghentikan kasus konyol ini. Hakim pun berkata bahwa hal seperti itu memang tidak diajarkan di sekolah. Kanti pun meminta mengambil buku religius dan menunjukkannya pada hakim. Hakim pun mengizinkan Kanti untuk menimpal. Kanti membaca buku tersebut, di mana dalam buku itu menuliskan bahwa anak butuh waktu 12 tahun untuk belajar tata bahasa, sains, ekonomi, agama, dan pendidikan seks agar menjadikannya anak bijaksana dan terpelajar. Kanti pun menyampaikan anggapannya bahwa jika pendidikan seks telah diajarkan di India 2,2 ribu tahun yang lalu kenapa pihak sekolah tidak mengajarkannya? Kamini malah berkata, yang kau bela itu adalah tindakan vulgar anakmu. Hakim pun membenarkan argumen Kamini.
Kanti kembali menimpal dengan menunjukkan semua buku religiusnya. Kanti berkata, dalam semua buku ini masturbasi tidak dianggap vulgar. Sementara kota kita terkenal dengan sifing di seluruh dunia. Faktanya, itu terletak di sekolah. Sifing muncul dari rahim sakti, bahkan kita sama-sama memujanya. Dan dewa mengutamakan perasaan keinginan untuk menciptakan kita semua. Begitupun dengan anaknya yang bertindak karena keinginan. Hakim berkata, itu adalah hal yang bisa dihindari. Kanti lalu menunjukkan gambar Khajuraho, Ajanta, dan Ellora. Sambil berkata, jika ini vulgar, mengapa kita membiarkan anak-anak menonton gratis? Gambar ini menunjukkan 4 pilar Sanatan Dharma. Dan kalian menyebutnya vulgar. Kami ini malah berkata, apakah kau bermaksud membenarkan kelakuan anakmu? Kanti kembali mengangkat tangan dan berkata bahwa pendidikan seks adalah ilmu. Belajar mengenai yang benar dan yang salah dalam seks adalah sebuah ilmu. Jika sekolah sudah mengajarinya, anakku tak akan seperti itu. Kami ini menimpali. Kau seharusnya menggugat Menteri Pendidikan, bukan sekolah. Kanti berkata pada hakim, seharusnya mereka bersyukur karena aku hanya meminta permintaan maaf. Di saat mereka tidak bisa menebus kondisi mental anakku. Seketika hakim terdiam, lalu berkata bahwa sebagian yang dikatakan Tuan Kanti ada benarnya. Dan hakim memutuskan untuk kembali melanjutkan persidangan. Kanti pun berterima kasih atas kesepakatan itu. Saat kembali di rumah, Kanti heran melihat warga berkerumun di depan rumahnya. Kanti masuk dan mendapati Pak Guru di sana. Mereka semua ingin Kanti beserta keluarganya meninggalkan kompleks. Istri sangat tak berdaya, tapi Kanti berkata tenang saja, karena mereka bukan tuan kita. Tuan kita adalah Dewa Siwa. Esoknya Kanti sekeluarga mengungsi di rumah keluarga yang masih mau menerimanya. Di sini terlihat jika keluarga Kanti memiliki iman yang sangat kuat. Singkatnya, persidangan kembali dilanjutkan. Nampak hakim dan ajudannya sedang selfie. Katanya sidang kali ini sangat istimewa, sebab ruang sidangnya dipenuhi oleh warga. Sidang pun dibuka dengan Kamini yang meminta persetujuan para penonton untuk siap berdiskusi secara terbuka tentang seks. Setelah itu Kamini memanggil seorang untuk memasuki ruang persidangan. Siapa sangka itu adalah Vivek yang didampingi oleh Tuan Makwana. Kanti terkejut. Ia sama sekali tak menduga putranya datang di persidangan. Vivek yang diselimuti rasa malu merasa sangat gugup. Kamini mulai bertanya pada Vivek mengenai video asusila yang tersebar di internet. Vivek hanya diam dan meneteskan air mata. Sementara Kamini terus melontarkan pertanyaan padanya, hingga Vivek tak tahan dan langsung meninggalkan ruang persidangan. Kamini berkata, negara kita memiliki universitas dan pendidikan kelas kita. Namun apakah itu telah mengurangi tingkat kejahatan dan tindakan pelecehan? Apapun yang terjadi, mengapa sistem pendidikan yang disalahkan? Sejarah, sastra, dan kitab suci mencerahkan kita. Tapi apakah dia bisa menjamin tidak ada penjahat seperti Rahwana dan Kamsa? Argumen ini relevan jika putranya bersedia datang kembali ke sekolah. Kami akan mengizinkannya, tapi putranya sudah sangat malu, bahkan tidak bisa mendongak. Kanti hanya diam tak berdaya, jadi hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang Jumat depan. Pada malam hari, Kanti kembali bertemu utusan dewa. Lalu Lord Shiva berkata, kau harus mengatakan apa yang ingin didengar masyarakat. Ucapkan kata-kata yang terdengar bagus. Lalu Kanti berterima kasih atas filosofi yang diucapkannya. Keesokan harinya, Damu, putri Kanti, diundang sebagai saksi. Lalu Kamini menanyainya mengenai video asusila adiknya. Damu terdiam, lalu Kanti menyela dan berkata, video itu tidak patut diperlihatkan kepada anak-anak. Lalu tiba-tiba Damu menjelaskan mengenai masturbasi. Lalu Kamini menyampaikan kepada hakim bahwa Damu telah dilatih oleh ayahnya untuk menyampaikan itu di pengadilan. Selanjutnya, Kamini pun memanggil istri Kanti untuk menjadi saksi. Kamini bertanya tentang malam pertama Kanti dan istrinya dulu. Istrinya pun tertawa mendengar itu, begitu juga semua orang yang berada di ruang itu. Kanti pun keberatan akan pertanyaan yang diberikan Kamini kepada istrinya. Namun Kamini tetap saja bertanya tentang detail malam pertama Kanti. Istri Kanti pun menjawab, semua orang tahu bagaimana cara membuat anak, bahkan hakim pun juga tahu. Kamini pun terdiam. Lalu menyampaikan kepada hakim bahwa seluruh keluarga Vivek mendukung perbuatan Vivek yang tak senonoh itu. Dan semua pernyataan itu mereka atur agar Vivek terdengar tak bersalah. Kanti pun menimpali. Perbuatan Vivek adalah perbuatan kecil yang harusnya sekolah tak membesar-besarkannya. Hakim pun menutup sidang dan meminta untuk melanjutkan sidang ini minggu depan. Esoknya Kanti berada dalam perayaan Dewa Siwa. Ia sedih dengan apa yang dialami keluarganya.
Lalu ia pun bertemu dengan Lord Shiva lagi. Jawaban ada pada pertanyaan, maka tanyakanlah agar kau mendapat jawaban. Ucap Lord Shiva kepada Kanti. Kanti pun berterima kasih atas filosofi yang diberikan oleh Lord Shiva. Persidangan selanjutnya, kami ini memanggil seorang ibu yang anaknya bersekolah di Savoday International. Kami ini menyuruh ibu itu untuk menyebutkan apa pekerjaannya. Lalu ibu itu menyampaikan bahwa ia seorang pelacur. Semua orang terdiam mendengar itu. Kami ini lalu menyampaikan bahwa anak seorang pelacur pun bahkan dididik di Savoday. Namun ia tak pernah melakukan kegiatan seks seperti ibunya. Karena ia tahu bahwa di sekolah adalah tempat suci dan tempat untuk bertumbuh kembang seorang anak. Jadi apakah salah jika sekolah Savoday mengeluarkan Vivek demi kepentingan anak-anak lain? Lalu Kanti terdiam dan mengingat apa yang dikatakan oleh utusan dewa kepadanya. Kanti lalu bertanya pada ibu tersebut, "Siapa yang mengajarimu untuk menjadi pelacur?" "Wanita bordir," ucap sang ibu. Lalu Kanti bertanya, "Untuk apa mereka mengajarimu?" "Agar bisa memberikan kesenangan," jawab ibu itu. Lalu Kanti kembali bertanya, "Apakah dalam melakukan kesenangan ini, kamu juga pernah merasa senang?" Kami lalu berkata, hal yang ditanyakan Kanti sangat tidak menghargai martabat wanita. Lalu ibu itu berkata tidak, karena mereka hanya datang untuk kesenangan mereka sendiri, kami tak pernah dihargai. Mereka tak pernah peduli dengan perasaan kami, padahal mereka merusak tubuh kami. Lalu Kanti berkesimpulan, seandainya saja semua anak diajarkan tentang bagaimana cara menghargai tubuh wanita dan anak perempuan juga diajari untuk menjaga tubuh mereka, membedakan mana sentuhan yang boleh dan tidak boleh, maka ini tak akan terjadi. Dan menurut saya, pendidikan seks di sekolah itu sangat penting agar wanita tak lagi menderita. Lalu Kanti bertanya kembali, di antara semua orang bodoh dan pintar yang datang kepadamu, di mana kamu ingin melihat putramu? Ibu itu menjawab, di tengah orang yang bisa menghargai wanita. Lalu Kanti membungkuk dan memberi hormat kepada ibu itu karena ia telah menjadi ibu sekaligus guru bagi anaknya. Lalu Kanti kembali menunjukkan buku mengenai cara hewan berkembang biak dan menurut Kanti, harusnya contoh dalam buku ini manusia bukan hewan karena mereka tidak akan mengerti arti sesungguhnya jika bukan manusia yang menjadi contoh. Lalu kami ini menimpali bahwa bagaimana cara sekolah mendidik anak tentang seks di sekolah. Menurut kami ini hal itu tak bisa dilakukan karena itu sangat vulgar. Apakah kamu bisa mengajari anakmu tentang seks dan bagaimana caramu mengajarinya? Kanti terdiam mendengar itu dan sidang pun akan dilanjutkan minggu depan. Dan Kanti diminta untuk menyiapkan cara untuk mengajarkan anak tentang seks. Esoknya ia kembali berada di sebuah perayaan dan kembali bertemu dengan Lord Shiva. Kanti mengutarakan semua masalahnya pada Lord Shiva. Jika ingin menyelesaikan suatu masalah, maka selesaikanlah semuanya. Jangan hanya sebagian, karena jika hanya sebagian maka masalahmu tak akan selesai. Sebelum ia pergi, ia meminta Kanti untuk memperhatikan makanannya sebelum memakannya. Lalu Kanti menemukan tulisan yang bertuliskan, "Kamu punya iman." Esoknya di persidangan, Kanti memuji Kamini. Setelah itu ia menjelaskan bagaimana cara untuk menjelaskan seks pada anak-anaknya, yaitu dengan cara terbuka dan apa adanya. Dengan bahasa yang sopan dan sebisa mungkin diucapkan dengan nada yang tidak terdengar jorok. Dan bahkan ini pun dijelaskan dalam kitab suci, ucap Kanti. Lalu Kanti menunjukkan sebuah bagian organ manusia dan menjelaskan bahwa kita selalu menjelaskan ini. Mata, ini hidung, ini kaki. Tetapi kenapa kita selalu melewatkan bagian tengah dan tak membahasnya? Padahal bagian ini sangat penting dan bagian ini menentukan jenis kelamin seseorang. Lalu kami ini menyela dan meminta untuk menggulung bagian tersebut. Karena itu adalah organ privat, makanya tidak sopan membahasnya. Kanti kembali menimpali, lalu jika itu privat apakah anak-anak tidak boleh mengetahui fungsinya padahal mereka memilikinya? Bahkan bagian ini ada di semua sekolah seluruh India termasuk Savoday International. Namun mengapa anak tak diberikan pemahaman mengenainya? Lalu kami ini menimpali, apakah kau akan menjelaskan secara terang-terangan bahwa ini penis, ini vagina? Lalu Kanti berkata, iya. Mengapa malu? Kita harus terbuka pada anak-anak agar mereka mengetahuinya. Dan akan lebih bagus dijelaskan dengan bahasa asli tubuh mereka, agar mereka lebih mudah untuk mengerti, bukan malah menggunakan hewan yang berkembang biak, karena jelas bentuk tubuh kita berbeda dengannya. Kami ini kembali menimpali bahwa kita berada di desa bukan di kota, dan jelas tindakan yang dilakukan oleh Vivek itu salah dan bisa merusak anak-anak lain. Kanti kembali menimpali bahwa anak-anak sangat membutuhkan pendidikan seks agar dapat menjaga dirinya, dan agar wanita dapat mengetahui mana sentuhan yang boleh dan tidak. Kami ini kembali menyampaikan pada hakim bahwa jika kita menjelaskan secara terbuka, maka generasi kita
tak akan memiliki malu karena semua yang secara terbuka dan kesopanan di negeri ini akan hilang. Kanti kembali menimpali dan memperlihatkan kembali bagannya, yang dimana India menjadi nomor 1 di dunia sebagai penyebar video porno terbanyak. Dan pencarian di internet 82% mengenai pornografi. Itulah mengapa penting bagi anak-anak untuk mempelajari tentang seks, hingga bahaya yang dapat ditimbulkan oleh seks dan agar mereka dapat membedakan mana sentuhan yang wajar dan mana yang tidak. Lalu Kanti pun membacakan sebuah koran di mana ada kalimat mengenai pornografi di dalamnya. Hingga hakim pun meminta Kanti berhenti untuk membacakan kalimat tersebut. Anehnya lagi, penerbit koran ini adalah mertua dari Bapak Anal Nathan, Kepala Sekolah Safe Day Internasional. Bagaimana ia mampu mempublikasikannya, namun tak mau mengajarkannya, ucap Kanti. Hakim pun memutuskan untuk melanjutkan sidang minggu depan. Berita mengenai kasus ini pun booming dan menimbulkan banyak respon positif dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Namun banyak juga yang menuntut Kanti. Hingga polisi mendapat 75 surat laporan atas namanya. Malamnya Kanti pun berada di satu ruangan dengan Anal Nathan yang memberi cek senilai 1 crore kepada Kanti. Yang meminta agar Kanti mencabut laporannya dan meminta maaf pada pihak sekolah. Awalnya Kanti ragu, namun karena Kanti kasihan kepada keluarganya, ia terpaksa menandatanganinya. Di tengah perjalanan pulang, Kanti menabrak truk dan itu berhasil membuatnya kehilangan nyawa. Di rumah sakit, Kanti terbangun dan mendapati Lord Shiva berada di sampingnya. Kau mati, mengapa kau mengabaikan kebenaran yang Tuhan berikan padamu dan menerima cek ini? Ucap Lord Shiva. Lalu Kanti berkata, apakah kau malaikat Dewa Mahakal? Lalu Shiva memperlihatkan secara langsung Dewa Mahakal kepada Kanti. Kanti pun menyesal akan perbuatannya. Lalu Shiva memperlihatkan kajian yang terjadi 17 jam yang lalu, di mana kami ini memberikan dokumen yang telah ditandatangani oleh Kanti dan memperlihatkan berapa banyak orang kaya dan miskin yang ingin membela Kanti. Kanti pun keluar. Semua orang kaget akan keberadaannya, di mana dokter baru saja mengatakan pada teman-teman Kanti bahwa Kanti telah mati. Lord Shiva tiba-tiba memanggil dan menyuruhnya agar cepat ke pengadilan. Di pengadilan, hakim kaget melihat Kanti yang telah mati berada di sini. Lalu kami ini mengatakan bahwa kamu telah mencabut laporanmu dan menerima uang sebanyak 1 juta crore. Kanti meminta maaf. Kanti terpaksa menerima uang itu karena mereka memaksanya. Sidang pun berlanjut. Hakim pun meminta kami ini untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kami ini menyampaikan pernyataannya untuk tindakan Vivek yang tak senonoh dan vulgar, dan sekolah tak akan bertanggung jawab karena menurutnya, masturbasi adalah perbuatan dosa. Lalu kami ini bertanya apakah Vivek siap kembali ke sekolah dengan kepala tegak tanpa rasa malu? Tidak, bukan, karena ia tahu ia melakukan kesalahan. Lalu Vivek pun datang dan memberikan buku Inggris kepada Kanti. Kanti lalu mengatakan bahwa kurikulum kita harus diganti karena kurikulum kita masih sama sejak dulu. Bahkan setelah kita telah merdeka, kita masih menggunakan kurikulum Inggris. Lalu kami ini bertanya pada Vivek, apakah yang dilakukan olehnya benar? Vivek menjawab, masturbasi tidaklah salah, namun tempat yang ia lakukan adalah salah. Dan meminta untuk membalikan dirinya ke sekolah. Lalu kami ini berkata pada hakim, lihat, ia bahkan tak merasa bersalah telah melakukan dosa. Lalu di tengah kerumunan seorang anak muda mengatakan, itu bukanlah dosa, karena saya juga melakukannya. Kami ini lalu bertanya, di mana ayahmu? Anak itu menunjuk ke arah hakim. Lalu semua anak yang berada di sana mengangkat tangan dan mengatakan bahwa mereka semua membutuhkan pengetahuan seks, dan yang lain pun bertepuk tangan. Lalu Vivek berkata, aku tidak salah, dan ayahku menyadari kesalahannya, dan memperjuangkan keadilan bagiku. Namun katakan padaku, siapa yang akan menjelaskan mengenai seks kepada kami? Siapa yang akan menjelaskan arti pelecehan? Dan menjelaskan mengenai perilaku seksual menyimpang. Menyebarkan video seksual orang lain adalah tindakan yang tak baik, di mana aku adalah korbannya, dan aku tak ingin orang lain mengalami apa yang aku lalui bersama keluargaku. Kami ini pun terdiam mendengar itu. Lalu hakim pun memutuskan untuk mengganti kurikulum dan mereformasi silabus. Hakim memberi denda kepada Anal Nathan karena telah menyuap Kanti, dan Kanti pun menerima uang denda dari penyuap termasuk kami ini. Kanti lalu bersama keluarganya menemui Lord Shiva dan berterima kasih padanya atas bantuan yang ia berikan. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar.
Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.